Aksi seorang pria mencuri odong-odong di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten terekam CCTV. Pelaku seorang diri beraksi pada malam hari saat situasi sekitar sedang sepi. Mirisnya, pelaku ternyata merupakan karyawan dari sang pemilik odong-odong. Tak hanya itu, dari hasil penelusuran korban, pelaku mencuri odong-odong miliknya karena terlilit utang piutang. Di luar dugaan saya ya, karena selama ini sih saya sih istilahnya nggak ada masalah pribadi sama dia gitu kan. Nah setelah saya pikir ini ke belakang, nggak taunya si pelaku ini tuh punya pelilit utang. Nah mungkin kemungkinan sih dia bingung buat balikin utang-utangnya, mau pakai cara gimana, nah ujung-ujungnya ya bawa odong-odong saya. Sementara itu, meski telah menjadi korban pencurian, korban tidak melaporkan peristiwa yang menimpanya ke polisi. Lantaran barang-barang miliknya sudah kembali berhasil ditemukan meski sudah dijual oleh pelaku. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Seorang pria ditangkap polisi karena menyimpan, mengedarkan, dan membelanjakan uang rupiah palsu jutaan rupiah di Pemalang, Jawa Tengah. Tersangka diduga mendapatkan uang palsu dengan cara membeli melalui platform media sosial. Jajaran Satreskrim Polres Pemalang menangkap seorang pria berinisial M, warga Comal, Pemalang, saat mengedarkan uang palsu. Sejumlah barang bukti itu diamankan, di antaranya 24 lembar uang palsu nominal Rp50.000 dan 5 lembar nominal Rp100.000. Ia sudah 2 kali melakukan pembelian. Yang pertama, uang palsu senilai 1,5 juta rupiah yang dibelanjakan di pertokoan dan warung makan di wilayah Comal, Kabupaten Pemalang. Kemudian ia kembali memesan dari penjual yang sama uang palsu sebesar 1,7 juta rupiah, termasuk bonus Rp200.000. Tersangka ini dengan menggunakan uang asli Rp500.000 nanti akan dapat uang palsu Rp1.500.000. Dengan setelah mendapatkan COD, kemudian tersangka ini termasuk untuk membelanjakan atau membeli sesuatu makanan ataupun barang yang ada di wilayah Comal dengan harapan membayar dengan uang palsu, namun dapat pengembalian uang asli. Atas perbuatannya, tersangka dijerat tentang mata uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp10 miliar. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Pemirsa, 6 pengoplos gas subsidi 3 kg ditangkap Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Para pelaku memasarkan tabung gas hasil oplosannya secara online di rumah indekos di kawasan Jakarta. Sementara polisi menggerebek sebuah rumah pengoplos gas LPG di Goa, Sulawesi Selatan. Enam orang pelaku pengoplosan gas 3 kg bersubsidi ditangkap di rumahnya masing-masing di kawasan Jakarta Utara oleh unit Reskrim Polres Pelabuhan Jakarta Utara. Para pelaku berinisial IL, BK, FS, NT, HT, dan AA ini melakukan pengoplosan gas 3 kg ke tabung gas portable sejak 2024 dan dijual secara online dan juga ke rumah kos-kosan seharga Rp15.000. Untuk setiap tabung, pelaku bisa meraup untung hingga Rp190.000. Selain ilegal, pelaku juga mengurangi takaran isi yang tertera di kaleng gas portable. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti ratusan kaleng gas portable, gas 3 kg, selang regulator, timbangan, serta sejumlah handphone. Dengan 5 LP, jadi 6 tersangka ini masing-masing juga adalah kelompok yang berbeda-beda. Kita mengamankan dengan cara melakukan penyelidikan dan juga mengamankan para pelaku. Kelima pelaku kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam 6 tahun kurungan penjara. Di Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan.
Polisi dari Satuan Intelkam dan Satreskrim Polres Goa langsung menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat praktik pengoplosan gas LPG 3 kg ke tabung gas non-subsidi di Kompleks Perumahan Bumi Batara, Mawang Permai, di Kelurahan Mawang, Bontomaranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Polisi menemukan puluhan tabung gas non-subsidi yang telah dioplos oleh seorang pelaku. Dalam penggerebekan, polisi menemukan sebuah alat sederhana yang digunakan pelaku untuk memindahkan gas LPG bersubsidi 3 kg. AR mengaku menjual gas LPG hasil oplosan ke sejumlah toko sesuai dengan harga di pasaran. Ironisnya, pelaku belajar cara mengoplos isi tabung gas 3 kg melalui media sosial. Untuk satu tabung gas 15 kg, pelaku memperoleh keuntungan hingga Rp100.000. Penyalahgunaan daripada tabung gas 3 kg subsidi yang mana dioplos ke tabung gas non-subsidi. Usai penggerebekan, polisi langsung mengamankan seorang pelaku bersama barang bukti 126 tabung gas ke Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menemukan 2 orang hilang dalam unjuk rasa berujung ricuh pada Agustus lalu. 2 orang tersebut ditemukan menjadi nelayan di Kalimantan Tengah dan jualan mainan di Malang, Jawa Timur. Polda Metro Jaya menemukan 2 dari 4 orang yang disebut hilang dalam kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Polisi Ade Ari menyebut 2 orang tersebut adalah Bima Permana Putra dan Eko Purnomo. Bima ditemukan di Malang, sementara Eko ditemukan di Kalimantan Tengah. Berkat dukungan masyarakat serta kerja keras tim di lapangan, 2 dari 4 orang hilang yang dilaporkan telah berhasil ditemukan, yaitu Saudara Bima Permana Putra, ditemukan oleh tim di Malang beberapa hari yang lalu, dan Saudara Eko Purnomo ditemukan oleh tim di Kalimantan Tengah. Saat ini keduanya dalam keadaan sehat walafiat dan baik. Brigjen Ade Ari juga menjelaskan Eko ditemukan di Kalimantan Tengah dan beralih profesi menjadi nelayan, sementara Bima tengah berjualan mainan di Malang, Jawa Timur. Eko dan Bima meminta maaf karena telah membuat orang tua mereka khawatir. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.